Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yulia Citra dengan NIM 2021 0101 303 dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini aku akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan beretika sehari-hari. Pancasila dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat keduanya secara bersama-sama mengarah pada nilai-nilai kebaikan. Nilai etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai solidaritas, nilai individu, dan nilai kesetaraan. Suatu kegiatan seharusnya menjadi hebat bukan hanya jika tidak bergumul dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi bagaimana mengangkat kualitas yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Pancasila adalah dasar negara, aturan, dan pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa, serta bernegara tepatnya di negara Indonesia. Perjuangan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan telah membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang otonom, bersatu padu, dan berdaulat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi muda Indonesia, menjadikan ini sebagai kewajiban dan tugas kita bersama sebagai generasi penerus bangsa Indonesia untuk memahami, membina peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini termuat dalam Undang-Undang 1945 Pancasila dalam rutinitas kita sehari-hari. Sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila adalah tujuan dan harapan bangsa Indonesia yang harus diakui dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus memahami makna Pancasila dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Titik tolak utama bagi masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah rencana dan aturan hidup bernegara bagi setiap individu yang ada di Indonesia yang memiliki 5 undang-undang yang di dalamnya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki sifat-sifat ideal yang telah ada dalam tujuan negara Indonesia yang utama yang harus diakui dalam kehidupan kita. Pancasila bersifat kodrat, mengandung makna bahwa status Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan majemuk, dan mengandung makna bahwa setiap pedoman tidak dapat dibiarkan sendiri-sendiri dan tidak saling bergumul. Selanjutnya, sebanding dengan kualitas moral yang terkandung dalam Pancasila, segudang nilai diangkat dari standar nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Kualitas tersebut sebagai kualitas yang ketat, kualitas konvensional, budaya, dan setelah diberi sanksi, mereka yang menjadi premis negara, mereka mengandung nilai-nilai negara. Hal keberadaan dalam negara atau etika keberadaan di dalam negara itu mempunyai tujuan. Yang pertama, memberikan keteguhan moral kepada seluruh pelosok negeri dalam menyelesaikan kehidupan bermasyarakat dalam berbagai perspektif. Kedua, memutuskan standar moral kehidupan masyarakat, negara bagian, dan wilayah setempat. Menjadi wadah acuan atau pedoman dalam menilai pelaksanaan moral dan kebajikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Moral kehidupan masyarakat menggabungkan moral sosial dan etika. Etika ini menarik diri dari perasaan kemanusiaan yang mendalam dengan menunjukkan sikap yang tulus, benar-benar fokus satu sama lain, melihat satu sama lain, tentang satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan saling membantu antar individu dan anak-anak negara. Demikian pula etika ini mengembalikan aib cara hidup menjadi aib khusus dalam melakukan kesalahan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan etika dan yang ketat dan nilai-nilai luhur cara hidup bernegara.
Dan selanjutnya yaitu ilustrasi penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan moral sehari-hari, yaitu seperti dalam undang-undang yang utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, pertama, menerapkan toleransi antar umat bernegara, terus juga mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dalam beradab. Contoh penerapannya, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama, dan lainnya. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, contoh penerapannya, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan kita. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapannya adalah mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam bermusyawarah. Dan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Baik, berdasarkan penjelasan di atas tadi, cenderung beralasan bahwa Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat Pancasila dan etika atau akhlak merupakan kerangka yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan tidak dapat dipertahankan satu sama lain yang dimanfaatkan sebagai pembantu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti penting Pancasila sebagai kerangka moral bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menjadi tanda standarisasi untuk mengarahkan cara berperilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, pelanggaran terhadap keberadaan negara seperti pencemaran nama baik dapat dibatasi. Implementasi Pancasila sebagai kerangka moral dapat kita pahami apabila pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat menerapkan sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila dengan menitikberatkan pada aturan keselarasan dan komitmen. Pengembangan etika kehidupan masyarakat sangat penting untuk memberdayakan pengembangan sikap kerja keras, disiplin, dan konsistensi hukum yang diperlukan untuk membangun moneter atau perekonomian negara serta kemajuan negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.